Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran media yang akan melakukan peliputan World Water Forum ke-10. Pendaftaran tersebut dibuka terhitung per tanggal 16 hingga 11 Mei 2024 mendatang dengan perkiraan peserta yang hadir mencapai 30.000 perwakilan dari 172 negara di dunia. Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran media yang akan melakukan peliputan World Water Forum ke-10 terhitung per tanggal 16 April hingga 11 Mei 2024 melalui situs web resmi media.worldwaterforum.org. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam media briefing menjelaskan, untuk klasifikasi media dalam peliputan World Water Forum ke-10 ini dibagi ke dalam 3 kategori, yakni media asing luar negeri, media nasional, serta media dari perwakilan kementerian maupun lembaga pemerintah. Menurut Usman, proses registrasi dan verifikasi untuk media yang meliput World Water Forum ke-10 ini memiliki mekanisme yang kurang lebih sama dengan peliputan skala internasional sebelumnya di Indonesia, seperti KTT G20 Indonesia, KTT ke-42 ASEAN, dan KTT ke-43 ASEAN. Usman juga menerangkan bahwa nantinya media yang mendaftar sebagai peliput tidak akan langsung diberikan izin, namun diverifikasi terlebih dahulu oleh Kemenkominfo yang dilanjutkan dengan proses akreditasi. Bagi media yang lolos verifikasi akan mendapatkan akreditasi email surat undangan dari Kominfo sebagai salah satu syarat pengambilan ID Badge bagi media yang melakukan peliputan. Registrasi untuk peliputan World Water Forum sudah dimulai sejak hari ini sampai tanggal 11 Mei. Silakan masuk ke website media.worldwaterforum.org. Nanti di situ ada tahap-tahapannya untuk registrasi seperti apa ya, ada media advisory juga di situ, jadi teman-teman bisa membaca, mempelajari ya secara lebih detail lagi. Untuk mendukung kerja para jurnalis peliput World Water Forum ke-10, Kemenkominfo juga menyiapkan media center di lokasi acara, mulai dari tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 dengan memproyeksikan peserta yang hadir sebanyak 30 peserta dari 172 negara. Pusat media tersebut juga mulai beroperasi dari tanggal 17 hingga 25 Mei 2024 yang akan berlangsung di Tanjung Benua Hall BNDCC 2 lantai 1 Nusa Dua Bali, yang dibuka setiap harinya mulai pukul 8 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar apel pagi dan silaturahmi halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Anantakupa, Kementerian Kominfo Jakarta Pusat. Acara yang dibuka tepat pukul 7 pagi hari tadi dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dan dihadiri oleh ratusan pegawai dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memimpin apel pagi dan silaturahmi halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Anantakupa, Kementerian Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024. Dalam sambutannya, Menkominfo menyatakan bahwa pelaksanaan acara apel pagi ini menunjukkan kesigapan sivitas Kementerian Kominfo untuk kembali sepenuhnya produktif bekerja setelah masa libur Idul Fitri 1445 Hijriah telah usai. Selain itu, ia juga mengapresiasi kesigapan seluruh sivitas Kementerian Kominfo meskipun surat edaran penetapan sistem kerja dari rumah telah ditetapkan oleh Menteri PAN-RB bagi pegawai dengan kriteria tertentu. Itu halal bihalal hari ini juga menunjukkan kesigapan Kementerian Kominfo untuk kembali sepenuhnya produktif bekerja setelah masa liburan selesai. Meski kita ketahui bersama bahwa Menpan RB mengeluarkan surat edaran yang memberi kesempatan bekerja dari rumah atau WFH untuk pegawai dengan kriteria tertentu, saya tentu mengapresiasi dan berterima kasih atas kesigapan ini sebagai bentuk dedikasi ibu bapak dan rekan-rekan sekalian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan sebanyak 36 rumah tapak jabatan menteri akan rampung pada Juli mendatang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan saat ini progres rumah tapak tersebut sudah mencapai lebih dari 80%.
Pejabat tinggi pemerintahan termasuk Menteri dalam Kabinet akan masuk dalam gelombang pertama perpindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Untuk memastikan perpindahan ini, beberapa sarana dan prasarana mulai disiapkan. Salah satunya adalah pembangunan 36 unit rumah dinas menteri. Dilansir dari Liris Antara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur sudah mencapai 80%. Dari total 36 unit rumah jabatan menteri sudah terdapat 4 unit yang selesai dan sisanya tinggal pengerjaan finishing pada Juli mendatang. Adapun masing-masing rumah memiliki luas bangunan 500 meter persegi dengan luas lahan 1000 meter persegi dan terdiri atas 2 lantai. Terkait furnitur untuk hunian ASN di IKN, Basuki menyebut akan menahan terlebih dulu karena hunian-hunian ASN tersebut rencananya digunakan terlebih dahulu sebagai akomodasi bagi petugas upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, yakni pada tanggal 17 Agustus tahun ini. Sebagai informasi, Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri di IKN yang terbagi di 2 kawasan, yakni 24 unit rumah di Persil 104 dan 12 unit di Persil 105, di mana seluruh pembangunan rumah tapak jabatan menteri ini ditargetkan akan selesai pada Juli 2024. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan sikap menahan diri atau deeskalasi di Timur Tengah usai serangan Iran ke Israel serta perang Gaza yang belum usai. Menlu juga memastikan terus memantau dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang berada di konflik tersebut. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melalui sambungan telepon dengan Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian menyerukan untuk menahan diri dan meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Menlu Retno melakukan upaya diplomatik agar Iran dan Israel menahan diri dan tidak memicu eskalasi konflik yang lebih besar. Menlu Retno juga menghubungi sejumlah Menlu Timur Tengah lain seperti Arab Saudi, Mesir, Eropa, dan Uni Emirat Arab menyatakan hal yang sama. Menlu Retno dalam komunikasi dengan para Menlu menegaskan bahwasanya perang tidak memberikan manfaat apapun. Selain itu, Menlu juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menurunkan ketegangan dan berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri, dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Terkait keadaan WNI di Iran, Menlu juga memastikan pihaknya terus memantau dan memberikan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan Israel. Melansir laman Kementerian Luar Negeri, para WNI yang di Iran dan Israel yang menghadapi situasi kedaruratan agar segera menghubungi nomor layanan perwakilan RI terdekat atau mengakses aplikasi bergerak Safe Travel milik Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam artian tidak terdampak situasi yang ada. Kita terus melakukan pantauan dari dekat dan hampir setiap hari teman-teman Kementerian Luar Negeri mengadakan rapat secara virtual dengan KBRI di wilayah-wilayah yang kira-kira dapat terdampak jika terjadi eskalasi, termasuk contingency plan juga sudah kita buat. Jadi untuk KBRI itulah yang kita lakukan sampai saat ini teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan WNI kita semuanya dalam keadaan selamat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengenai Haul Guru Tua ke-56 tahun 2024. Tetaplah di Kominfo Newsroom.